Makanya dikatakan di sini Nabi Muhammad itu memiliki banyak macamnya syafaat. Nabi Muhammad memiliki banyak macamnya syafaat. Bahkan sebagian ulama menghitungnya sampai 80 atau 8 macam syafaat. Nah, sebagian ulama menghitungnya sampai 8 macam syafaat. Lah 8 macam syafaat itu yang pertama adalah as-syafaatul udma. Syafaat yang paling agung, yang paling besar. Ini tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada Nabi Muhammad. Para nabi yang lain nggak mendapatkannya, hanya Nabi Muhammad. La syafaat al-udma itu yang disebut dengan Maqamul Mahmud. Maqamul Mahmud. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, asa ayyab'atsaka maqamam mahmuda. Allah membangkitkanmu dengan memberikan kepada kamu apa? Maqamam mahmud, yaitu syafaatul udma. Apa syafaatul udma? Syafaatul udma itu syafaatnya Rasulullah kepada semua makhluk, baik umatnya ataupun yang lain, umatnya ataupun selain umatnya, dari umatnya para nabi. Untuk apa? Li'irahatihim min tulil mauqif yaumal qiyamah, untuk menenangkan mereka, menyamankan mereka dari lamanya berdiri atau menunggu di hari kiamat. Ini kan banyak orangnya, makhluknya Allah ini kan banyak. Lah orang kalau lama menunggu itu kesel, jenuh, sumpek. Lah ini ditenangkan oleh Rasulullah, dimintakan oleh Rasulullah kepada Allah untuk menenangkan mereka, menyamankan mereka, sehingga mereka tidak butuh waktu lama untuk menunggu, lalu berpindah mereka ke Ardul Mahsyar. Untuk apa? Mulai hisab. Untuk dimulai hisabnya. Jadi dicepatkan. Itu diberikan bukan hanya kepada umatnya, tapi umat-umat Nabi yang lain pun mendapatkannya. Ada lagi yang kedua, syafaatnya Rasulullah untuk memasukkan beberapa orang ke surga tanpa hisab. Yang kedua itu, syafaat yang kedua, yaitu memasukkan beberapa orang ke surganya Allah tanpa dihisab. Sebagaimana di dalam hadis yang panjang, potongannya hadisnya dikatakan, fa'akulu ummati ya Rab, ummati ya Rab, ummati ya Rab. Rasulullah memohon kepada Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Fayuqalu, maka dijawab oleh Allah, ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaih minal babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkan umatmu yang tanpa hisab, ya, sebagian umatmu, masukkan sebagian dari umatmu ke surga tanpa hisab dari babul aiman, pintu yang kanan daripada pintu-pintunya surga. Yang ketiga, syafaatnya Rasulullah kepada orang yang berhak masuk ke neraka karena dosa-dosanya, sehingga membebaskan dia dari neraka, nggak jadi masuk. Semestinya dia masuk ini karena kesalahan, karena perbuatan dosa yang dia lakukan, tapi karena mendapatkan syafaatnya Rasulullah nggak jadi masuk neraka. Nggak jadi masuk neraka nih. Mestinya masuk neraka dia, tapi nggak jadi masuk neraka karena syafaatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diyakini oleh akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun akidah Mu'tazilah tidak meyakini ini. Yang keempat, yaitu syafaatnya Rasulullah kepada orang yang beriman dengan mengeluarkan mereka dari neraka. Jadi mereka sudah di neraka karena perbuatan dosanya, dikeluarkan oleh Rasulullah sebelum selesai masanya. Jadi masa hukumannya masih ada nih, tapi dikeluarkan oleh Rasulullah karena mereka beriman.
Yang kelima, syafaatnya Rasulullah untuk menambah keistimewaan kemuliaan bagi penghuni surga. Bukan semuanya, tapi sebagian. Di sebagian penghuni surga sudah mendapatkan keistimewaan, tapi di syafaat oleh Rasulullah dia mendapatkan keistimewaan tambahan. Yang keenam, syafaatnya Rasulullah kepada sebagian orang daripada umatnya yang soleh-soleh. Untuk menghapus, memaafkan kecerobohan mereka, kekurangan mereka di dalam melakukan ketaatan. Jadi walaupun orang yang soleh ini disyafaati sama Rasulullah. Yang ketujuh, syafaatnya Rasulullah kepada sebagian orang yang diabadikan oleh Allah tinggal di neraka dari orang-orang kafir dengan diringankannya azab di waktu-waktu tertentu. Di orang kafir di neraka disyafaati oleh Rasulullah untuk diringankan di waktu tertentu, bukan setiap harinya, di waktu tertentu, untuk diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan yaitu syafaatnya Rasulullah kepada putra-putri anaknya orang-orang yang musyrik untuk tidak diazab, yang meninggal sebelum balik. Anaknya orang musyrik atau orang kafir yang meninggal sebelum balik, ini disyafaati Rasulullah untuk tidak mendapatkan azab. Untuk tidak mendapatkan azab. Nah, ini syafaat. Ini adalah syafaat diberikan oleh Rasulullah. Lah, apakah ada orang yang tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Ada. Loh, kenapa mereka tidak mendapatkan? Karena Allah tidak mengizinkan mereka untuk mendapatkannya. Karena tidak layak. Lah, itu harus kita jauhi. Harus kita hindari. Di antaranya di dalam ayat Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penduduk surga ini bertanya, fi jannatin yatasaalun anil mujrimin. Penduduk surga ketika di dalam surga, mereka ini bertanya satu sama lain tentang orang-orang yang ahli maksiat. Orang-orang yang ahli melakukan kemungkaran. Mana mereka? Diapakan mereka sekarang? Atau mereka bertanya, penduduk surga ini bertanya kepada penduduk neraka. Apa yang ditanyakan? Masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian tinggal masuk ke dalam neraka ini? Jawaban mereka, penyebabnya pertama adalah lam naku minal musallin. Tidak menjalankan kewajiban sholat. Diperintahkan sholat 5 waktu tapi tidak dijalankan, ditinggalkan. Padahal tahu, padahal ngerti. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Tidak pernah memberi makan orang-orang miskin dari kewajiban yang harus ia lakukan. Dia memiliki kewajiban untuk memberi makan ke orang miskin, tapi dia nggak lakukan. Padahal dia ada, padahal dia mampu, padahal dia bisa. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Selalu bersama orang-orang yang melakukan kebatilan. Bergabung bersama orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Yang keempat, kami mendustakan hari kiamat. Tidak mempercayai adanya hari hatta atanal yakin. Kita melakukan itu sampai datangnya kematian. Jadi nggak sholat, nggak memberi makan, bergabung dengan orang yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kebatilan, mendustakan, tidak mempercayai hari kiamat sampai mati. Lalu apa katanya Allah? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
maka tidak bermanfaat untuk mereka, bagi mereka syafaatnya, pertolongannya, permintaan orang untuk mereka mendapatkan kebaikan, nggak manfaat. Bukan berarti nggak manfaat, nggak bisa disyafaati, enggak, memang tidak diizini. Karena Allah tidak memerintahkan Nabi untuk memberikan syafaat kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. La yashfa'una illa limanir tabah. Orang-orang yang berhak memberikan syafaat itu tidak memberikan syafaat kecuali orang yang dimaui oleh Allah. Lah orang yang dimaui oleh Allah untuk mendapatkan syafaat ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan kebaikan, ketaatan, tapi memiliki kekurangan, memiliki ketidaksempurnaan di dalam menjalankannya. Nah, ibarat warna itu belang bonteng, kadang putih, kadang ireng, kadang tepak, kadang salah, kadang kenceng, kadang menggok. Lah ini perlu dikasih syafaat. Kenapa? Dia di dalam kehidupannya itu berusaha melakukan kebaikan, ketaatan, kadang ke bawah arus, akhirnya sadar balik lagi. Lah ini lah terus ini perbuatan yang perlu kita hindari agar kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Apa juga yang bisa memberikan kepada kita kemudahan mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Mendengarkan azan, menjawab dan berdoa. Ketika ada azan, kita jawab. Orang yang azan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita jawab. Sampai akhir kita jawab. Kemudian kita berdoa. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamma wassalatil qa'imah. Dengan doanya azan. Lah ini katanya Rasulullah, halat syafaati. Maka orang yang mendengarkan azan, menjawab sesuai apa yang dia dengarkan, maka orang tersebut pantas, layak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Nah, karena itu hindari segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kerjakan, lakukan segala sesuatu yang membuat kita mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk masuk surganya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan kebaikan, amin, ketaatan dan ibadah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah menghindarkan sejauh mungkin kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita dari kemaksiatan, kemungkaran dan segala sesuatu yang membuat kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.